Hukum. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah perlu pakar hukum untuk mengetahui sesuatu itu adil atau tidak? Karena keadilan itu dirasakan, bukan dipelajari. Berulang-ulang terjadi vonis hukum yang nampaknya tidak berimbang, hanya karena perbedaan status. Sebut saja kisah Nenek Minah yang diperkarakan karena mengambil 3 buah kakao. Atau yang terakhir kisah Nenek Asyani yang diperkarakan karena 7 batang kayu jati. Ya, mereka melakukan kesalahan. Tapi apakah adil bila kita bandingkan dengan AQJ atau Sidul, bocah di bawah umur yang ngebut dan menyebabkan hilangnya 7 nyawa? Sekarang dia bebas menghirup udara segar. Mungkin karena AQJ di bawah umur. Semua bisa dijadikan bahan untuk berkelit. Atau Rashid Rajasa yang juga hebat kelalaiannya menyebabkan kecelakaan di Tol Jagorawi. Saat ini yang bersangkutan ada di London. Belum lagi kasus-kasus lain seperti rencana remisi bagi para koruptor. Apakah semuanya sudah adil menurut masyarakat? Kontributor kami Ari Rante sudah menghimpun pendapat masyarakat terkait hal ini. Mari kita ikuti jejak langkah Ari Rante. Kali ini gue berada di kampus Universitas Indonesia, tepatnya di jurusan hukum. Dan kali ini gue akan minta pendapat teman-teman mahasiswa jurusan hukum mengenai supremasi hukum Indonesia, apakah sudah atau tidak. Jadi terus reportasi gue bersama Rante di Mas sendiri nih gimana? Kalau menurut Mas tentang hukum yang dikasih ke Nenek Aisyah itu ya, yang nyuri kayu jati itu. Ya, itu menarik sekali ya kasusnya. Kalau menurut gue sih masalah Nenek Aisyah itu. Nah itu dia, kembali lagi hukum menegakkan kepastian hukumnya kan di situ kan. Nah, namun memang dirasa dalam norma-norma di masyarakat keadilan di situ serasa hilang. Anak-anak menteri yang nabrak orang lolos gitu kan, anak artis nabrak orang lolos Ini itu anak mana menteri tuh? nih? Oh, anak menteri. Wah. Ini gimana Mas? Apakah mereka pantas memang untuk lepas dari jeratan hukum karena papanya orang berkuasa atau orang terkenal gitu, gimana nih? Ya seharusnya sih gitu, secara teori seharusnya mereka tuh ya nggak lepas gitu aja. Tapi ya menurut realitanya kan banyak gitu orang-orang yang nabrak padahal bapaknya punya jabatan atau dianya juga sendiri punya jabatan tapi malah jadi lepas gitu. Ya itu sih yang harus dibenahin menurut saya kalau dari tata cara perjalanan hukum di Indonesia. Oke, demikian reportaseku dari seputar kampus UI di jurusan hukum dengan Mas Tibo dan juga teman-teman yang lain di sini. Ikuti reportaseku terus berikutnya di Talks Reporter bersama gue Rante. Terima kasih. Ini tahu kan kasus AQJ itu, AQJ anak artis yang terkenal, terus juga anak menteri itu yang nabrak orang tuh, mereka berdua lolos, ya kan? Cuman bolak-balik pengadilan, ini menurut Pak ini udah bener apa sih? Bisa lepas kayak gitu gimana? Kalau mungkin mereka orang biasa gimana? Ya balik lagi sebenarnya ke sih, sistem kayak hukum duit. ya. Iya, namanya duit kan, duit bisa ngatur apa aja kan. Yang namanya istilahnya gini, jaksa bekerja untuk negara. Yang ngatur negara itu kan orang-orang penting itu kan, orang-orang berkerah putih itu kan. Sedangkan orang-orang berkerah putih itu mengambil duit dari rakyat sendiri, sedangkan mereka tidak bisa istilahnya ngebela rakyat tuh mereka nggak bisa gitu. Mereka memakai duit untuk mereka sendiri justru. Jadi ya mereka istilahnya mengabdi untuk rakyat ya, cuman ya kayak gitu sebenarnya buat hidup mereka sendiri sih sebenarnya. Itu harusnya dihukum ya? Iya. Nah, menurut Mbak itu hukuman yang pantas buat AQJ atau yang nabrak orang kemarin anak menteri itu apa Mbak? Sebenarnya mesti rata ya, maksudnya sebenarnya tuh benar-benar hukum kalau kan misalkan maksudnya kayak ada kan di dalam hukum itu ada ladies of justice, Oh, ya ladies kan? of justice. Simbolnya adalah yang cewek bawa timbangan sama pedang di belakang dan matanya ditutup. Itu kan artinya bahwa hukum itu seharusnya pertama nggak mandang bulu karena matanya ditutup kan. Dan timbangan itu berarti karena justice kan, dan kalau pedang saya lupa deh pokoknya. Harusnya dia nggak mandang hukum, nggak mandang profesi seseorang dan dia siapa, harusnya tetap pukul rata. Ini setuju nggak sih koruptor itu dapat revisi itu? Enggak. Kenapa tuh nggak setuju? Jadi satu Indonesia nggak ada yang setuju deh. Nggak ada yang setuju dapat koruptor? Walaupun kalau menurut gue kalau misalnya kita nggak ketahuan korupsi, sekalian aja. Cuma menurut gue ada dua
dua hal hukuman yang pantas buat koruptor. Pertama, satu, dimiskinkan atau sekalian dihukum mati. Kalaupun ada dia dimiskinkan dan dia tetap di penjara kan, sekalian aja dia dihukumnya jangan cuma dikurung aja di penjara, turunin dia ke jalan, suruh bersihin toilet umum atau nyapu di jalan. Dia pasti kan malu, kayak orang-orang pasti lihat dia pakai seragam apa yang orange itu, kayak dia pasti malu. Kayaknya tuh harus ya social judgment tuh kayaknya paling penting. Wow. Oke, terima kasih Mbak Ketua. Terima kasih sudah bersama gue Rantai. Demikian reportase gue dari kampus UI bersama teman-teman mahasiswa UI. Berikut itu reportase gue mengenai supremasi hukum berikutnya. Terima kasih Bro. Hanya kalau kita lihat hanya diterapkan untuk masyarakat kecil gitu, dan banyak kalau kita lihat juga di TV gitu, hukum itu tidak jelas gitu. Jadi yang melakukan kesalahan besar dihukum ringan, yang punya duit dihukum ringan, atau bahkan nggak tersentuh hukum gitu. Oke, seperti koruptor ya Pak ya? Ya. Terima kasih waktunya Pak. Demikian reportase singkat gua bersama Rantai bersama dengan masyarakat sekitar mengenai hukum Indonesia. Saksikan perjalanan gua berikutnya bersama gua Rantai di Tongsis News Report. Seandainya Pak, Bapak jadi jaksa atau hakim, hukuman apa yang paling pantas Pak buat koruptor Pak? Wah, itu ya itu. Mati ya Pak ya? Iya. Bapak setuju Pak kalau misalnya harta dikuras Pak? Wah, setuju banget. Iya ya Pak ya. Itu kan bukan haknya dia. Bagian reportase gua singkat dengan Pak Bagong, salah seorang seniman senior ya Pak ya di daerah Blok M. Ikuti perjalanan gua berikutnya bersama gua Rantai di masih bersama gua Rantai di Tongsis News Reporter. Kali ini bersama dengan Mas Iban ya, salah satu musik ini Mas ya, pemilik toko musik ya Mas. Iya. Toko musik ya. Ya, Mas Iban, ini sebagai masyarakat umum nih, apa pandangan Mas Iban tentang hukum ini? Apakah udah adil nih atau nggak becus nih Mas hukumnya? Kalau bagi saya hukum di Indonesia ini udah nggak becus dan nggak adil. Adil ya. Kurang adilnya. Adil ya. Nah, Mas, ini pertanyaan langsung aja nih Mas. Mas tahu tentang kasus anaknya itu musisi, Ya. Aki J, terus juga anak menteri yang nabrak orang itu lepas, gimana nih Mas? Itu pendapat Mas gimana secara hukum? Pendapat saya itu kurang bagus dan kurang puas dengan hukum yang ada di Republik kita ini. Iya. Menurut saya, masa yang nenek-nenek maling kayu aja bisa dihukum berat, sedangkan orang yang bunuh orang banyak malah dibebaskan. Wah, parah juga Mas ya. Iya. Itu karena mungkin mereka punya kuasa dan uang ya Mas ya? Ya, yang jelas Indonesia ini duit lah nomor satu. Duit, ada uang, ada kuasa. Ada uang, kuasa, semuanya bisa dibayar dengan duit. Semua bisa dibeli dengan ini uang ya Mas ya? Iya. Oh, iya. Masih butuh uang juga ya untuk hidup di sana ya Mas? Untuk hidup di penjara itu selalu butuh uang, Enggak, bukan pemerintah Mas di yang luar bayar? aja. Mana ada pemerintah membiayai? Makan- nasi makan? aja, nasi busuk pun dikasih di Wah, penjara. parah juga ya. Masih ada ulatnya, itu nasi di penjara, sayurnya ada ulatnya. Mas ada pengalaman di penjara tuh? Saya 5 tahun di Cipinang. 5 tahun di Cipinang. Di sana Mas pakai uang juga untuk makan sendiri? Untuk makan sendiri kebetulan saya ada temen juga orang dalam. Oh, ada. Iya. Jadi di sana pakai orang dalam untuk makan Mas? Iya. Wah, kacau banget ya. Ini di sana diawasin dengan ketat nggak hukum di sana Mas? Kalau diawasin dengan ketat bagi yang nggak punya duit, bagi yang punya duit dilosin aja dia Dilosin keluar aja? aja, iya. Bisa bawa handphone masuk dalam Mas? Handphone bisa dikirim dari dalam, itu lewat bapaknya juga, lewat sipilnya. Mas, mohon maaf ini itu pernah dengar katanya di penjara ini katanya bisa bawa cewek segala macam, benar nggak sih itu? Bisa. Tinggal bayar sama bapaknya dibesuk, kita nginap di tempat kamar mandi bisa main. Bisa nyewa cewek untuk bawa ke penjara? Iya, bisa main di dalam kamar mandi, itu pun bayar sama bapaknya juga. Bayar sama petugas di penjara? Petugas penjaranya. Untuk bawa cewek? Iya. Itu ceweknya ini keluarga atau cewek bayaran? Atau gimana? Biasanya cewek itu kita bawa dari luar. Jadi memang orang melakukan itu karena memang pengawasannya kurang ya? Iya. Termasuk kesalahan hukum juga ya Mas ya? Oke Mas, sekarang pertanyaan berikutnya nih Mas. Menurut Mas nih, koruptor ini kan kurang ajar nih Mas? Iya. Menurut Mas, setuju nggak kalau koruptor dapat remisi atau pengurangan hukuman atau dibebaskan Mas? Kalau bagi saya koruptor tuh bagusnya Ya. dihukum mati. Dihukum mati ya? Dihukum mati. Kalau masih sama kayak pemain narkoba yang jaringan internasional itu pun dihukum mati. Kenapa koruptor? Mereka kan sejajar sama, merugikan juga. Itu harusnya mereka kalau untuk ininya kan sama aja. Ya.
Untuk biayanya kan gede sama dia, untuk koruptor dia lebih besar juga. Itu pun dihukum mati, orang dia merugikan masyarakat, rakyat kita ini yang lemah makin lemah aja. Hukumnya nggak jelas ya Mas? Hukumnya nggak betul, udah. Nah Mas, ini menurut Mas nih Mas, misalnya Mas jadi jaksa nih Mas, hukuman yang paling mantap nih Mas buat koruptor itu apa sih ya? Selain Kalau hukuman saya yang jadi jaksa, langsung bukan hukuman tembak lagi, hukum gantung, Gantung di ya, Mas? depan Monas langsung. langsung di Monas ya? Iya. Waduh keren tuh. Nah Mas, kemarin tadi Mas sempat bahas kan di depan, Mas tahu mungkin tentang nenek-nenek yang curi kayu itu Iya. dihukum. Menurut Mas nih, pantas nggak sih nenek-nenek setua itu dihukum Mas kalau Mas jadi jaksa segala macamnya? Kalau saya jadi jaksa, nenek-nenek itu dihukum nggak pantas lah. Dan juga dia nggak begitu merugikan negara banget. Justru koruptor itu yang selalu merugikan. Itu pun sampai akar pun harus ditumpas habis koruptor itu. Koruptor emang Ya. kurang ajar ya Mas ya? Kalau nenek-nenek buat apa? Orang nenek-nenek juga sebentar lagi udah meninggal, kenapa harus dihukum? Sebentar lagi. Terima kasih Mas atas waktunya. Terima Ini- kasih. Ini sangat bermanfaat buat kami semua dan buat teman-teman semua yang lagi menyaksikan ini. Demikian reputasi gua mengenai pandangan masyarakat tentang hukum yang mungkin saat ini masih tidak jelas di Indonesia. Ikuti reportasi berikutnya gue dari bersama kembali gue dengan Rante di Tongsis Reporter. Kali ini kita sudah ada di penghujung acara dan sudah mencari narasumber maupun informasi dari berbagai macam masyarakat pendapat mereka tentang hukum Indonesia. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Dan kali ini gue berada di gedung Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta dan tempat di mana para jaksa-jaksa itu bekerja. Dan kita berharap para bapak-bapak di gedung di belakang saya ini itu bisa bekerja dengan baik, membantu penegakan hukum Indonesia biar hukum Indonesia ini lebih ditegakkan lagi, lebih dihargai lagi, biar semua orang mendapatkan kepastian hukum yang sama. Gua Rante kembali ke rekan. Demikianlah yang kami dapat tangkap dari masyarakat. Mungkin terlihat lugu, tapi itulah apa dari hati masyarakat. Sebagian mereka berpendapat bahwa orang-orang kecil tidak dapat melanjutkan proses hukum, tidak dapat mengajukan banding apalagi kasasi hanya gara-gara faktor biaya. Oleh karena itu, 4 April 2015, bila Anda ingin berpartisipasi, lihat poster kami ini. Sudah lengkap semua informasinya. Silakan bergabung dalam hashtag Legal Melawan untuk penggalangan dana untuk orang-orang yang tidak punya biaya untuk melanjutkan proses hukum, untuk menuntut keadilan mereka. Terima kasih. Tongsis News akan kembali minggu depan.